الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pelajaran yang terakhir kita ambil adalah mengenai al-huruf al-musyabbahah bilaisa. Huruf-huruf yang serupa dengan laisa. Serupa di sini bukan serupa lafadznya, namun serupa sama-sama beramal seperti amalan laisa, yaitu meniadakan dan juga menafikan. Kemudian yang kemarin kita ambil yang pertama adalah ma. Ma tersebut dikenal dengan ma al-hijaziyah. Ta'mal 'amala laisa tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Kemudian barakallahu fikum hafizakumullah, ma di situ dia beramal sebagaimana pendapat yang dikuatkan oleh jumhur, mayoritas ahlun nahwi dan juga mayoritas ahlul lughah. Karena di dalam Al-Quran juga beramal. Di dalam Al-Quran beramal pada dua tempat, yaitu di dalam surat Yusuf, kemudian juga dalam surat Al-Mujadalah, yaitu mahadha basharan mahunna ummahatihim. Adapun selain di dua tempat tersebut maka tidak ditemui dan tidak dijumpai. Pendapat yang mengatakan ma hijaziyah ini atau ma tidak beramal walaupun terpenuhi syaratnya, yaitu pendapat Banu Tamim, na barakallahu fikum, adalah pendapat yang lemah. Kemudian syarat-syarat untuk masalah dia beramal sudah kita lewati. Hendaknya ma tidak bersambung setelahnya in. Kemudian ma hendaknya setelahnya tidak ada illa. Kemudian hendaknya khabar tidak boleh mendahului isimnya, atau ma'mul khabarnya tidak boleh mendahului isimnya, kecuali kalau ma'mulnya dzaraf atau jar dan majrur. Kemudian kenapa huruf-huruf ini kok serupa dengan laisa, akhirnya beramal seperti amalan laisa? Apa kaidahnya kemarin? Naam, ulangi. Idza asbaha syai'u akhadahu. Idza asbaha syai'a. Idza asbaha syai'a akhadahu. Naam. Ulang antum. Akhadha hukmahu. Ayo. Asy-syai'u idza asbaha syai'a akhadha hukmahu. Naam, asy-syai'u idza asbaha syai'a akhadha hukmahu. Sesuatu itu manakala menyerupai sesuatu yang lain maka mengambil hukumnya. Manakala huruf-huruf ini serupa dengan laisa, itu sama-sama menafikan, maka mengambil hukum laisa. Mafhum insyaallah ya. Qala al-mu'allif asbahullah. Sekarang masuk yang berikutnya, la al-musyabbahah bilaisa. La ini juga dikenal dengan la al-hijaziyah, karena yang mengamalkannya juga ahli Hijaz. Jadi ma pertama kemarin ma hijaziyah, ini la juga la hijaziyah. Dikenal juga dengan la nafiyah lil wahdah. Nah, la nafiyah lil wahdah. Nah, barakallahu fikum. Tahu ya? Jadi la an-nafiyah lil wahdah, la yang fungsinya meniadakan kesatuan atau meniadakan sesuatu yang tunggal atau satu. Jadi yang ditiadakan satu. Kalau dua atau lebih tidak ditiadakan. Nah, adapun la yang satunya yang menafikan seluruh jenis individu tiadakan, namanya la nafiyah lil jins. Akan kita lewati nanti pembahasannya. Bedakan ya. Kalau la an-nafiyah lil wahdah ini beramal amalan laisa. Kalau la an-nafiyah lil jinsi beramal amalan inna. Akan kita lewati pembahasannya nanti. Mahum insyaallah ya. Kita lihat. Qala al-mu'allif asbahullah wa amma la fata'malu 'amala laysa aidan 'inda al-hijaziyyin faqat. Jalannya juga dikenal dengan la hijaziyah ya. La al-hijaziyah ta'mal 'amala laysa mabniyun 'ala as-sukun la mahalla lahu minal i'rab. Seperti itu cara i'rabnya. Kata beliau ini beramal menurut Hijaziyyin saja. Bisyurut al-mutaqaddimah fima. Syaratnya sama dengan syarat-syarat yang sudah lewat
di dalam ma. Syaratnya berarti apa? La tidak boleh jatuh setelahnya itu in. La tidak boleh setelahnya ada illa. La, nah barakallahu fikum, khobarnya tidak boleh mendahului isimnya. Sama persis dengan sebelumnya. Cuman ada syarat tambahan, kita lihat. Kata beliau bisyurutil mutaqaddimah, dengan syarat yang sudah lewat. Fima pada ma. Wa tazidu bisyartin akhar, tapi ditambahkan lagi dengan syarat yang lain, wa huwa, yaitu ayyakuna ismuha wa khabaruha nakiratain. Syaratnya isim dan khabarnya harus apa? Nakirah. Kalau yang sebelum yang ma bebas. Ma Zaidun qa'iman tafaddal, ma rajulun qa'iman tafaddal. Mau khabarnya, isimnya dan semisalnya dibolak-balik dalam artian apa? Tidak diharuskan isim dan khabarnya nakirah kalau ma. Paham ya? Tapi kalau untuk la ini ayyakuna ismuha wa khabaruha nakiratain. Isim dan khabarnya harus apa? Nakirah. Berarti misalkan antum ucapkan la Zaidun qa'iman, boleh enggak? Enggak boleh. La rajulun qa'iman. Naam, karena itu yang kita inginkan. Dua-duanya nakirah. Paham insyaallah ya? Naam, kita lihat. Nahwu contohnya, la rajulun naam afdala minka. Tidak ada lelaki, tidak ada satu lelaki yang lebih afdal daripada kamu. Nah, maksudnya bagaimana? Berarti banyak yang lebih afdal. Paham ya? Yang lebih afdal banyak, cuman kalau satu tak enggak ada. Paham ya? Kecuali kalau antum baca la rajula lain lagi. La rajula afdal minka, tidak ada seorang lelaki pun yang lebih afdal daripada kamu. Tahu ya? Nah, berarti kan menunjukkan sejenisnya, dan enggak mungkin kan? Enggak mungkin. Dalam artian enggak mungkin, karena yang namanya manusia itu ada yang afdal, ada yang lebih afdal. Mafhum ya? Nah, wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang yang berilmu itu ada yang lebih berilmu lagi, sehingga pakainya la nafiyah lil wahdah di sini. Paham maksudnya? Naam. I'rabnya bagaimana? La al-hijaziyah, itu juga boleh antum ngomong kayak gitu. Nah, barakallahu fikum. Atau la nafiyah hijaziyah, ta'mal amala laisa, tarfa'ul ism wa tansibul khabar, mabniyin al-sukun fi mahalli la mahalla min al-i'rab. Na'am, barakallahu fikum. Seperti itu caranya ya. Rajulun ism la marfu'un wa alamatu rafi'i dhammatun dhahiratun akhir. Afdala sebagai apa? Khabar la. Tapi kenapa kok tanwin? Kenapa? Ya, na'am. Mansub enggak itu afdala? Mansub. Sebagai khabar la. Kenapa kata tanwin? Karena termasuk apa? Termasuk apa? Termasuk apa? Ya benar, tapi termasuk apa? Termasuk apa? Itu benar. Maksudnya sebelum disebutkan ilahnya kan afdal, apa? Naam, termasuk ismul ladzi la yansharif. Paham ya? Termasuk isim yang tidak bertanwin. Baru ditanyakan, ma huwal mani' min as-sarfi? Apa yang menghalangi dia dari tanwin? Apa? Al-wasfiyah ma'a wazn fi'il. Naam, al-wasfiyah ma'a wazn fi'il. Berapa illah? Dua illah. Al-wasfiyah sama wazn fi'il. Wasfiyah kembali ke maknanya, wazn fi'il kembali ke lafadznya. Mahum ya? Barulah nanti ada kaidah yang mudah dipahami. Semua isim tafdhil enggak boleh ditanwin. Sudah selesai. Kenapa? Al-wasfiyah ma'a wazn fi'il. Sudah. Maksudnya semuanya akbaru, afdalu. Seperti itu. Naam. Kemudian yang sifat-sifat, bagaimana sifat? Sama saja. Sifat-sifat seperti warna dan misalnya ketika digunakan untuk mudzakkar sama enggak boleh tanwin juga. Asfaru, azraqu, abyadu, aswadu. Naam. Syahidnya barakallahu fikum afdala minka. Afdal bi khabar la, minka jar majrur. Mafhum insyaallah ya? Nah, barakallahu fikum. Wa aktsaru amaliha fi syair, tapi seringnya la ini beramal pada pantun. Syair itu pantun atau puisi gitu ya. Nah, seringnya la ini beramal ketika pada pantun atau puisi. Berarti mafhumnya kalau pada nasr tulisan biasa seperti ini enggak beramal. Walaupun boleh. Paham ya? Kebanyakannya beramal pada apa? Pantun atau puisi. Mafhum insyaallah? Sudah kita selesaikan la. Berarti sudah kita dapatkan dua. Al-huruf al-musyabbahah bil laisa yang sudah kita dapatkan dua. Pertama ma, kedua la, kedua-duanya dikenal dengan hijaziyah. La hijaziyah, ma juga hijaziyah. Ma nafiyah hijaziyah, la nafiyah hijaziyah. Cuman untuk yang la ini ada istilah lain, la nafiyah lil wahdah, dari itu. Apa maksudnya ya? Naam. Sekarang berikutnya
In al-musyabbahah bilaisa. In yang serupa dengan laisa, yang diserupakan dengan laisa. Asy-syai'u idza asbaha asy-syai'a akhadha hukmahu. Sesuatu ketika menyerupai sesuatu maka dia mengambil hukumnya. Bedakan antara in dengan inna. Karena nanti pembahasan kita inna akan kita lewati. Itu nanti ada in yang namanya mukhaffafah minas saqilah. Awalnya inna jadi in, tulisannya persis sama. Cuman nanti ada bedanya. Ada bedanya. Tulisannya sama-sama in, cuman bedakannya ini in apa ya nih? In nafiyah atau in mukhaffafah minas saqilah ya? Taunya dari mana nanti ada tandanya. Paham ya? Jadi terkadang antum dalam bahasa Arab itu kan jumpai la kayak gini. Banyak enggak la kayak gini? Banyak. La nafiyah, la nahiyah, la zaidah, macam-macam. Paham ya? Cuman taunya dari mana? Dari siyak, konteks, qarinah, tanda. Kita lihat. Yang in dulu. Wa ma in fata'malu 'amal laysa fil lughatil 'aliyah. Dan adapun in dia beramal amal laisa menurut bahasanya al-'aliyah. Al-'aliyah sebutan bawah itu, al-'aliyah hiya ma fawqa najat ila ardi tihamah. Yaitu bahasa orang-orang yang berada di wilayah apa? Di atas Najd sampai tanah Tihamah. Nah, atau tanah bumi Tihamah. Tihamah itu dekat Hudaidah, Yaman sana. Paham ya? Jadi Tihamah itu di Hudaidah sana. Di sekitar dekat Saudi. Nah, barakallahu fikum, dan juga sekitar Yaman sana. Wa ila mawra' Makkah, sampai di belakang Makkah sana, wa yal Hijaz, wa ma walah, dan yang sekelilingnya. Dan sekelilingnya. Maksudnya apa? Maksudnya ini bahasa sebagian orang. Nah, lughatul 'aliyah. Jadi, nah barakallahu fikum, nah orang-orang yang dikenal dengan al-'aliyah di sana, nah barakallahu fikum, orang yang tinggal di sekitar Tihamah sana, dia menggunakan ini beramal. In nafiyah. Paham ya? Nah, in nafiyah. Kita lihat sini. Jadi Arabnya bagaimana? In nafiyah ta'mal 'amala laysa tarfa'ul isma tansibul khabar. Mabna sukun lam al-i'rab. Kita lihat. Bisyuruti al-mutaqaddimah fima. Syaratnya sama. Syaratnya sama yang sudah kita lewati pada ma. Berarti apa? Enggak boleh setelahnya in juga. In enggak boleh. Enggak boleh setelah in illa. Enggak boleh setelah nah barakallahu fikum, enggak boleh apa barakallahu fikum khabarnya mendahului isimnya atau yang berikutnya. Kita lihat. Sawa'un kana ismuha ma'rifatan aw nakiratan, bebas ini ternyata. Beda dengan la. Kalau la tadi apa? Isim dan khabarnya harus nakirah. Kalau ini bebas. Sawa'un kana ismuha ma'rifatan aw nakiratan. Isimnya ma'rifatan nakirah bebas, tafadhol. In Zaidun qa'iman boleh. In rajulun qa'iman boleh. Paham? Naam. Nahwu in Zaidun qa'iman. Innya in nafiyah. Ta'mal amal laysa saja. Naam. Tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Zaidun isim in, qa'iman khabar in. Paham ya? Naam. Berarti ini bisa dipastikan ya, innya ini adalah in nam syart in apa? In nafiyah. Karena nanti ada in mukhaffafah minas saqilah. In mukhaffafah minas saqilah itu yang dia itu awalnya inna, dibuang tasydidnya di in nanti. Wa sumi'a min kalamihim, dan didengar dari kalamnya mereka, kalamnya orang Arab sana di lughatul 'aliyah. Apa yang didengar? In ahadun khairan min ahadin illa bil afiyah. Mengartikannya apa? Bukan sesungguhnya. Tidak ada salah seorang yang lebih baik dari orang lain. Maksudnya tidak ada orang itu yang lebih baik dari orang yang lainnya kecuali dengan kesehatan. Paham ya? Kan enggak ada kan yang membedakan antara satu dan lainnya kesehatan itu. Kalau misalkan sama-sama sakit, walaupun kaya atau miskin sama saja. Ketika orang sakit itu kaya miskin sama saja. Makan makanan pun enggak enak rasanya. Paham ya? Sekaya apapun dihidangkan di depannya makan yang paling mahal. Paling mahal. Nah, paling spesial. Enak enggak rasanya makan? Enggak enak. Yang miskin juga sama. Paham ya? Dikasih makanan yang paling enak pun enggak terasa juga. Dalam artinya enggak terasa enak. Oleh karena itu ungkapan orang Arab pun juga bagus. In ahadun khairan min ahadin illa bil afiyah. Ini diantaranya. Nah, tidaklah ada seorang itu lebih baik dari yang lainnya kecuali dengan kesehatan. Paham ya? Dengan kesehatan itu baru nampak terbedakan. Oh, ternyata yang sehat itu lebih baik daripada yang sakit itu istilahnya gitu ya. Dalam artian dia bisa menikmati kalau sehat itu. Naam. Mafhum insyaallah ya, syahidnya in di situ. Katanya setelahnya enggak boleh ada illa. Kok di situ ada illa? Gimana itu berarti? Gimana kira-kira? Tadi katanya syaratnya, nah barakallahu fikum, tidak boleh
Jatuh setelahnya apa? Setelahnya illa lagi. Ya kan kalau syarat yang sebelumnya kan, yang syarat yang ma itu kan enggak boleh apa? Enggak boleh. Nah, barakallahu fiikum sama illa. Gimana itu? Karena yang sebelumnya itu syaratnya itu illa itu jatuh sebelum khabarnya. Nah, jadi disebutkan karena syaratnya wa alla yaktarna khabaruha bi illa. Khabarnya enggak boleh bersambung dengan illa. Di situ kan enggak bersambung. Illanya kan enggak bersambung dengan khabarnya, ya enggak? Nah, sehingga diperbolehkan enggak masalah situ. Ahadun ism in khairan khabar in. Mahum? Naam, seperti itu. Jadi syarat itu terus perhatikan juga, oh ternyata syaratnya itu enggak boleh bersambung dengan khabarnya. Naam, seperti itu. Mahum insyaallah ya? Naam. I'rabnya berarti in nafiyah ta'mal 'amal laisa. Ahadun isimnya, khairan khabarnya, min ahadin jar majrur. Seperti itu. Mahum insyaallah ini ya? Qala al-mu'allifu asbahullah lata al-musyabbaha bilaisa. Ini lata. Berarti jumlah totalnya ada 4 ya. Ma, wala, wa in, walata. Itu huruf yang dikenal dengan al-huruf al-musyabbahah bilaisa. Huruf-huruf yang diserupakan dengan laisa. Apa yang diserupakan? Amalannya, bukan lafadznya. Lafadznya beda jelas, tapi amalnya sama. Nah, barakallahu fikum. Orangnya beda, tapi perilakunya sama. Ya jangan salahkan kalau dihukumi sama seperti orang tersebut. Paham ya? Seperti itu. Naam. Allahul musta'an. Kita lihat sini. Naam barakallahu fikum. Wa amma la ta'malu 'amala laysa bisyarti. Adapun lata dia beramal amal laysa dengan syarat. Kalau lata ini beda syaratnya, perhatikan baik-baik. Ayyakuna ismuha wa khabaruha lafdzal hin. Syaratnya isim dan khabarnya lafadznya harus al-hin. Nah, kayak gini, lafadznya harus al-hin atau hinun. Kalau ada alnya atau enggak ada alnya. Paham ya? Syaratnya isim dan khabarnya harus lafadznya seperti itu. Lah terus bagaimana tahunya, kita lihat. Wa an yuhdhafa ismuha aw khabaruha. Tapi salah satu isim dan khabarnya harus dibuang. Ima yang dibuang itu isimnya, ima yang dibuang apa? Khabarnya. Tapi ingat, takdirnya harus hin. Hin. Naam. Wal ghalib hadful ism, tapi seringnya kebanyakannya yang dibuang adalah isimnya. Nahwu contohnya, fanadaw wala tahina manas. Mereka memanggil dan menyeru. Wala tahina manas. Hina di situ khabar lata. Lah mana isimnya dibuang, takdirnya wala talhinu hina manas. Manas itu firar. Artinya mereka memanggil. Padahal apa? Padahal tidaklah waktunya itu waktu untuk berlari. Paham ya? Waktunya itu bukan waktu berlari sudah. Naam, wala talhinu hina manas. Sama-sama hin enggak? Wala talhinu, hinu itu berarti isim lata, hina khabar lata. Paham? Paham belum ini? Kita lihat. Ai laisa al-hinu hina firar. Artinya laisa, memang semuanya kembali artinya laisa semua. Ma, la, in, la, artinya semua laisa. Naam, laisa al-hinu hina firarin. Nah, bukanlah waktunya itu waktu untuk berlari. Paham ya? Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Baiklah. Baik. Mahum salah ya? Na'am barakallahu fikum. Wa quri'a wala tahinu manas. Ada juga yang membaca dan qiraah yang lain. Bacanya bukan wala tahina tapi wala tahinu manas. Berarti yang dibuang khabarnya. Paham ya? Ya kan kalau bacanya wala tahinu manasin, berarti yang dibuang apa? Khabarnya. Ala anal khabara mahdhuf. Berdasarkan bahwasanya khabarnya dibuang. Ai laisa hinu firarin hinan lahum. Tidaklah waktu berlari itu waktu untuk mereka. Sudah enggak bisa berlari lagi. Paham ya? Seruan tersebut sudah barakallahu fikum, seruan yang terakhir. Untuk mereka dimintain pertanggungjawaban. Mafhum soal ini ya? Nah, ini empat-empatnya dikenal dengan apa tadi? Empat-empat ini dikenal dengan apa? Ma, la, in, lata dikenal dengan apa? Dengan la nafiyah. Empat ini dikenal dengan apa? Al-hijaziyah. Antum? Empat ini dikenal dengan apa? Al-huruf al-musyabbahah bilaisa. Allahu musta'an. Itu ya, empat ini dikenal dengan al-huruf al-musyabbahah bilaisa. Amalannya seperti amalan laisa persis, lafadznya walaupun beda.
Nah, ma dikenal dengan ma Manafiyah wahdah. Manafiyah ma dikenal dengan ma ijaziyah. ijaziyah. La dikenal dengan la ijaziyah. Apa dikenal dengan ayo nafiyal wahdah. Jangan dibolak-balik, paham ya? Nah, barakallahu fikum. Nah, ini in nafiyah. Barakallahu fikum. Nanti seperti itu. Lah terus bedakannya bagaimana bedakannya? Bedakannya nanti kalau misalkan itu in nafiyah atau in mukhafafah minas saqilah itu, nanti kalau inna itu kan amalannya apa? Menasabkan isim, merafa'kan khabar. Jadi misalkan sini in zaidun qa'iman, barakallahu fikum, kalau di takhfif maksudnya dijadikan mukhafafah bacanya in zaidan la qa'imun, harus ada la-nya itu. Tandanya harus ada la-nya. Karena la itu enggak boleh bersambung dengan in nafiyah ini. In zaidan la qa'imun berarti in mukhafafah min saqilah. Nanti pembahasannya. Paham soalnya ya? Jadi al-huruf al-musyabbahah bi laisa ada berapa? Apa itu? Naam. Adapun lata syarat isim dan khabarnya harus Hina. lafadznya harus hin. Adapun la isim dan khabarnya harus nakirah. Paham dia? Nah, barakallahu fikum. Kemudian la ini dinamakan la apa? Nafiyah lil wahdah. Atau Nafiyah lil wahdah. atau Nafiyah lil jins. la di sini dinamakan la apa? Nafiyah lil wahdah. Atau Lil wahdah. atau Ijaziyah. ijaziyah. Jangan santai aja, yang penting bisa, namanya. Nah, jadi la di sini namanya la ijaziyah atau la nafiyul wahdah sama saja. Paham ya? Cuman antum tak suruh menghafal ijaziyah itu karena yang beramal ini hanya ahli Hijaz. Kalau Banu Tamim enggak beramal itu loh. Nah, barakallahu fikum. Kalau Banu Tamim tidak beramal. Kita ambil sedikit lagi. Qala ada iskal sebelum dilanjutkan? Antum? Kenapa? Ini khabarnya Indonesia ini gimana? Yang mana? Yang Ini. Maksudnya apanya? penjelasannya. Penjelasannya khobar dan isimnya harus lafadznya hin. Lafadznya hin, enggak boleh lafadz yang lain. Atau semakna dengan hin boleh, seperti waktun. Hin artinya sesaat atau waktu kan? Nah, itu boleh. Tapi kalau selain itu enggak boleh. Nah, selain itu tidak diperbolehkan. Jadi yang semakna dengan hin itu diantaranya waktun. Nah, jadi kalau waktun boleh. Jadi walatul waktu waqta manasin itu boleh. Paham belum? Nah, yang antum tanyakan tadi yang mana? Itu aja. Jadi enggak harus lafadz hin ya. Memang asli lafadz hin atau yang semakna gitu aja. Lafadz hin atau yang semakna dengan hin. Paham? Ada sekal? Ayo, Pak. Qala al-muallifu asbahullah af'alul muqarabah. Perhatikan ini. Fi'il-fi'il yang menunjukkan muqarabah. Muqarabah itu menunjukkan kedekatan. Yang seringnya diartikan hampir-hampir. Seringnya diartikan apa? Hampir-hampir. Tahu makna hampir-hampir ya? Hampir saja gitu loh. Paham ya? Nah, seperti ucapan Jubair bin Mut'im itu ketika mendengarkan Rasulullah membaca surat At-Tur pada salat maghrib waktu itu, Jubair bin Mut'im ketika mendengarkan sampai pada ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, akhirnya apa? Ketika mendengar ayat itu, nah barakallahu fikum, langsung kada qalbi an yatir. Kada qalbi an yatir. Hampir-hampir hatiku terbang. Karena mendengar apa? Mendengar ayat yang sangat indah tersebut. Karena waktu itu Jubair bin Mut'im belum masuk Islam. Setelah mendengar itu langsung apa? Fawaqal iman fi qalbihi hina idzin. Langsunglah tertancap keimanan pada waktu itu pula. Ketika mendengarkan Rasulullah membaca surat apa? At-Tur sampai pada ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Naam, apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Enggak mungkin dua-duanya ya. Nah, akhirnya langsung terpetik atau dalam artian terketuk hatinya dan masuk Islam. Syahidnya mana? Ucapan dia kada qalbi an yatir. Nanti kita lewati fi'il kada. Hampir-hampir hatiku itu terbang. Ini namanya kada, ini yang namanya al-muqarabah. Nah, yang diartikan hampir-hampir ini, nah bisa terjadi bisa tidak. Hampir-hampir hatiku terbang, terjadi enggak hati terbang itu? Enggak.
Hampir saja aku jatuh. Bisa terjadi enggak jatuh? Bisa. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat sini barakallahu fikum faslun wa amma af'alul muqarabah fahiya salah satu aqsam. Ucapan beliau ini af'alul muqarabah seakan-akan semuanya menunjukkan hampir-hampir. Seakan-akan semuanya menunjukkan muqarabah padahal tidak demikian. Padahal tidak demikian. Cuman kenapa disebutkan af'alul muqarabah? Nah, barakallahu fikum. Nah, disebutkan af'alul muqarabah karena di situ nanti memang kebanyakannya menunjukkan al-qurb walaupun tidak semuanya. Nanti ada yang menunjukkan barakallahu fikum al-qurb, ada yang menunjukkan raja harapan, ada yang ini menunjukkan syuru' pemulaian. Paham ya? Ini sering antum jumpai juga. Kita lihat dulu. Walaupun penjelasannya kita baca pada pertemuan yang akan datang, tapi kita lihat dulu sini. Pertama, ma wudi'a lid-dalalati 'ala qurbil khabar. Ini yaitu fi'il yang diletakkan untuk menunjukkan atas dekatnya khabar tersebut. Dekatnya pengkabaran tersebut yang diartikan hampir-hampir tadi. Hampir saja atau hampir-hampir. Paham ya? Kita lihat. Wa wakada wa kariba bi fathir ra wa kasriha. Berarti boleh wa qaraba, boleh wa kariba. Wal fathu afsah, tapi memfathah lebih afsah. Jadi qaraba lebih afsah. Wa ausyaka. Ya, ingat-ingat. Ausyaka ini juga sering muncul kan? Yushiku an yarta'a fi. Dalam apa? Dalam hadis Arba'in Nawawiyah itu. Hadisnya Nu'man bin Bashir itu kan, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa asy-syubhat faqad istabara 'ala dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil harami karra'i yar'a haula al-hima yushiku an yarta'a fihi. Ausyaka yushiku. Hampir-hampir pengembala tersebut masuk dalam pekarangan itu. Orang itu kalau mengembala kambing di pekarangan orang, walaupun dikasih pagar, tapi kalau kambingnya masuk ke pekarangan, dia masuk nggak nanti? Ujung-ujungnya masuk mengeluarkan kambing itu. Paham ya? Hampir-hampir saja. Yushiku. Apa maksudnya ya? Muncul ternyata. Cuman nanti syarat-syaratnya akan kita lewati. Yang kedua, wa ma wudi'a lid-dalalati 'ala raja'il khabar. Yang kedua, fi'il yang diletakkan untuk menunjukkan apa? Harapan khabar. Nah, dari khabar tersebut nanti barakallahu fikum ada unsur sesuatu yang diharapkan. Wa huwa asa wa hara wa khlaulaqa. Asa Zaidun an yaquma. Mengartikannya semoga Zaid berdiri. Harapan bukan? Harapan. Apa maksudnya ya? Asa Zaidun an yaquma. Nah, semoga Zaid berdiri. Nanti contohnya akan kita sebutkan semuanya. Ini hanya kita sebutkan global saja, jadi antum pahami ya. Jadi asa, hara, wa khalaulaqa mengartikannya sama semua, harapan semua. Kalau salah ya, semoga. Seperti itu. Yang terakhir, wa mabudi alid-dalalati 'ala asy-syuru'. Fi'il yang diletakkan untuk menunjukkan 'ala asy-syuru'. Syuru' itu pemulaian. Tahu enggak pemulaian itu? Tahu enggak antum pemulaian? Apa pemulaian maksudnya? Ya maksudnya apa? Maksudnya pemulaian itu maksudnya apa? Memulai sesuatu. Paham ya? Jadi ini nanti walaupun lafadznya bukan bada'ah tapi artinya bada'ah. Gitu maksudnya. Paham ya? Lafadznya lain tapi artinya bada'ah. Dan sering antum jumpai, kita lihat. Wa huwa katsir, dan yang ini banyak. Nahwu tafiqa wa 'aliqa wa ansha'a wa akhadha wa ja'ala. Akhadha di sini artikannya bukan mengambil. Aslinya mengambil kan aslinya? Ja'ala menjadikan kan? Tapi di sini artinya semuanya bada'ah semua. Antum kalau baca syarah terkadang antum jumpai, contohnya seperti ini. Lama intahal musannifu min kalamin kada wa kada, akhadha yatakallamu. Pernah lihat enggak? Akhadha yatakallamu. Atau ja'ala yatakallamu. Ngartikannya bada'ah di situ. Setelah musannif menyelesaikan pembicaraan ini, maka beliau memulai. Biasanya kalau bicara itu ada lebih biasanya alam ya, antum bisa ngecek sendiri. Kadang lafaz akhadha an yatakallam. Itu bukan mengambil bicara bukan, tapi memulai berbicara. Mafhum? Barakallahu fikum seperti itu. Ansha'a an yatakallam. Seperti itu. Mafhum? Jadi artinya bada'ah semuanya. Syuru' itu artinya bada'ah semua ini. Memulai. Mafhum insyaallah ya?
Jadi ternyata tidak semuanya af'al muqarabah. Naam, tidak semuanya, cuman ini penyebutan ini wallahu alam berdasarkan aghlabiyah atau bagaimana, yang jelas tidak semuanya af'alul muqarabah. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Tidak semuanya af'al muqarabah. Nah, ada yang menunjukkan qurb, ada yang menunjukkan raja, ada yang menunjukkan apa? Syuru'. Nah, barakallahu fikum. Nasallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.